Bismillah. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, jadi pendidikan ini merupakan suatu aspek yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Semua ini karena pendidikan menjadi pengaruh terhadap suatu perkembangan dan pola keseluruhan dari aspek kepribadian manusia. Nah, pendidikan ini akan terwujud jika adanya partisipasi dan dukungan dari perangkat yang baik. Nah, salah satu contohnya yaitu dari tangan tenaga peserta didik atau yang disebut dengan guru. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa guru adalah pendidik yang tugas utamanya membina, mendidik, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik dalam jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, sebagai seorang guru kita harus mengetahui sistem pembelajaran yang berdasarkan norma, agama, sosial, dan kebudayaan yang terdapat dalam negara tersebut. Nah, selain itu juga guru harus mampu memahami dalam karakter peserta didik, baik secara fisik, sosial, emosional maupun spiritualnya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, walaupun hanya seorang guru honorer, harus mengetahui berbagai aspek yang ada dalam pendidikan agar kita dapat menjalankan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari makalah ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan sistem pembelajaran seorang guru honorer dalam suatu sistem yang sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia. Yang kedua yaitu untuk memahami berbagai karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual melalui guru honorer. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis tugas seorang guru dalam menjalankan tugasnya dengan menjadi pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan yang baik bagi peserta didik ataupun masyarakat. Yang keempat yaitu untuk menganalisis rasa percaya diri seorang guru dalam menjalankan profesinya sebagai seorang guru honorer. Yang kelima yaitu untuk mengetahui karakteristik guru profesional melalui guru honorer dalam menyikapi permasalahan yang ada dalam diri peserta didik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai manfaat dari makalah observasi ini. Manfaat dari makalah observasi ini yaitu dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pembaca terhadap peran guru, khususnya guru honorer yang bekerja di sekolah maupun yayasan. Selain itu, makalah ini juga dapat menjadi acuan bagi para guru honorer yang memiliki problem dalam masalah aspek penerimaan gaji yang dianggap masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, manfaat bagi pengobservasi atau penulis adalah sebagai acuan atau bahan referensi dalam pembelajaran menjadi seorang guru yang profesional dan memperhatikan etos kerja serta tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari narasumber 1, yakni Ibu Neneng Nur Aisyah SPDI. Baik, langsung saja. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber 1, dapat disimpulkan bahwa narasumber 1 sangat mengutamakan norma, agama, hukum, sosial, juga kebudayaan Indonesia dalam mengajar. Misalnya seperti membiasakan membaca doa sebelum proses pembelajaran dimulai, lalu dengan membudayakan gotong royong untuk menjaga kebersihan di kelas agar terciptanya rasa kerjasama pada setiap individu. Lalu dalam memahami karakter setiap peserta didik, narasumber 1 melakukan sebuah pendekatan dengan cara mengajak siswanya berdialog, lalu dengan cara membentuk kelompok belajar agar beliau bisa mengamati secara langsung mana siswa yang aktif juga mana siswa yang tidak aktif.
Lalu, dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, narasumber satu senantiasa mencontohkan hal-hal yang baik, terutama kepada peserta didiknya, juga kepada masyarakat. Misalnya dengan cara mencontohkan berbicara dengan kata-kata yang sopan, juga santun, juga dengan mencontohkan kepada siswanya masuk kelas tepat waktu, dan juga selalu berusaha untuk berperilaku jujur dan berakhlakul karimah, dan juga selalu mengapresiasi tugas yang dikerjakan oleh siswa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan hasil observasi dari narasumber 1, yaitu Ibu Noneng Nur Aisyah SPDI. Selain dari apa yang telah dijelaskan oleh Saudari Puput mengenai hasil observasi narasumber 1 ini, beliau pun merasa sangat bangga dan percaya diri dalam menjalankan profesi sebagai seorang guru. Nah, karena profesi sebagai seorang guru adalah hal yang sangat mulia, suatu amanat yang diberikan untuk mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik menjadi generasi yang unggul untuk kemajuan nusa, bangsa, dan negara. Selain itu, beliau pun dalam menyikapi siswa yang bermasalah mengatasinya itu dengan bijaksana. Yang pertama, dia memanggil siswa tersebut dan mengajaknya untuk berdialog empat mata, menanyakan mengapa siswa tersebut melakukan hal itu, dan juga menasihati bahwa perbuatannya itu adalah sebuah kesalahan. Nah, jika siswa tersebut mengulangi kesalahannya kembali, maka beliau menyerahkannya kepada guru BP, dan guru BP tentu akan menindaklanjuti siswa tersebut, misalnya dengan memberi surat peringatan ataupun pemanggilan orang tua ke sekolah agar siswa tersebut merasa jera. Nah, seperti itu hasil wawancara dari narasumber 1, Ibu Noneng Nur Aisyah SPDI. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara terhadap narasumber 2. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, narasumber 2 dapat disimpulkan bahwa dalam mengajar, ia sudah mengutamakan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan di Indonesia. Misalnya seperti sebelum pembelajaran dimulai, biasanya narasumber 2 melakukan baca doa terlebih dahulu, dan juga membiasakan anak didiknya itu untuk bersalaman ketika berjumpa dengan guru, dan lain sebagainya. Dalam memahami karakteristik peserta didik, narasumber 2 juga melakukan sebuah pendekatan melalui umum ke khusus. Langkah pertama yang dibuat form yang harus mereka isi itu, diantaranya itu biodata mereka dan juga keadaan keluarga mereka, baik secara tidak langsung narasumber dapat mengetahui keadaan mereka. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari narasumber 2. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, narasumber 2 belum menjalankan secara sempurna, karena beliau masih harus banyak belajar menjadi guru teladan bagi peserta didik maupun masyarakat. Narasumber 2 juga merasa bangga dan percaya diri, karena itu merupakan pekerjaan beliau, yaitu mencerdaskan bangsa. Dalam menyikapi siswa yang bermasalah, seorang guru tidak hanya melihat dari sudut pandangnya saja. Ia harus melihat dari beberapa point of view. Dan juga guru tidak boleh konfrontasi langsung peserta didik di hadapan halayak umum, karena itu tidak beretika. Saya akan melanjutkan pemaparan hasil wawancara pada narasumber yang ketiga, yaitu pada Ibu Siti Nina Maimunasya SAG, yang mana beliau merupakan salah satu guru honorer di MI Salafiyah 3 Bandung dan juga MA Sirna Miskin Bandung. Hasil dari narasumber ketiga yaitu beliau menyatakan bahwa telah menerapkan sistem pembelajaran
sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan juga kebudayaan. Karena semua itu merupakan bagian dari kompetensi guru, baik itu gurunya adalah guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa kompetensi pedagogik itu merupakan kompetensi utama pada standar kompetensi guru. Dan juga narasumber ketiga menyatakan bahwa dalam penjelasannya pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dikatakan bahwa kompetensi guru yaitu sebuah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, berakhlak mulia, dan juga dapat menjadi tauladan bagi siswa atau peserta didiknya. Jadi intinya, guru yang profesional itu harus memiliki komitmen untuk bekerja dan juga memiliki rasa percaya diri dan dapat dipercaya, serta amanah dan dapat menghargai orang lain. Kemudian narasumber ketiga pun mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Hasil analisis observasi dari ketiga narasumber. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa para ketiga narasumber telah mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai atau norma yang baik kepada setiap anak muridnya atau kepada setiap anak didik. Nah, karena sebagai seorang pendidik sudah menjadi suatu kewajiban yang sebagaimana yang tercantum dalam bab 11 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 39 sampai dengan pasal 44 mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya para ketiga narasumber tersebut juga telah berupaya melakukan pembangunan karakter yang sangat bisa diteladani sejak awal, sehingga para tenaga pendidik bisa menjadi contoh teladan bagi peserta didiknya. Nah, bukankah seorang pendidik bukan hanya mengajarkan tentang ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi juga harus bisa mendidik dalam pembangunan karakter kepada anak, menerapkan karakter yang baik. Terima kasih. Sebagaimana yang telah Stephen R. Covey sebutkan, yang artinya seorang guru tidak hanya memberi ilmu pengetahuan saja, tetapi harus bisa menjadi teladan guna membimbing akhlak dan nurani siswa ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu juga, menurut seorang konsultan yaitu The Light and Touch Consulting, John Ferreira, bahwa seseorang yang telah memiliki kepercayaan diri, ia akan mampu mengendalikan dirinya sendiri serta menjaga keyakinan. Maka ia pula mampu membuat perubahan pada lingkungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada kesimpulan serta saran. Mengenai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, terdapat 3 narasumber yang kami observasi, dan ketiga narasumber tersebut sudah berusaha menerapkan serta mengajarkan nilai atau norma yang baik kepada siswa-siswanya tersebut. Dan hal tersebut menjadikan sebuah kewajiban bagi tenaga pendidik, serta hal tersebut juga tercantum dalam bab 11 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 39 sampai dengan pasal 44 mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para tenaga kependidikan. Selain itu, terdapat juga para narasumber yang sudah berusaha untuk melakukan pembangunan karakter yang sangat mencerminkan keteladanan
sehingga para tenaga pendidik itu berusaha untuk membangun keteladanan antara pendidik dengan para peserta didik seperti itu. Karena seperti yang disebutkan menurut Stephen R. Covey bahwa karakter seseoranglah yang melakukan komunikasi yang paling fasih sehingga mampu memberikan pencerahan bagi siapapun yang mendengarnya. Mengenai saran, di antaranya saran dari makalah ini menyimpulkan bahwa seorang guru itu tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, namun seorang guru juga harus memberikan sebuah keteladanan yang baik dari akhlak maupun nuraninya tersebut kepada para siswa-siswinya. Tentunya ke arah yang lebih baik, dan guru juga harus memenuhi nilai spiritual yang dapat membantu para siswa dalam mengatur segi emosionalnya seperti itu. Terima kasih.